Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. وقال مؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين الأمين خصوصا إلى صاحب الكتاب الشيخ العالم العلامة محي الدين أبو زكريا بن شرف بن نور بن حسن بن حسين بن هجام بن محمد بن جمعة النووي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama kembali dalam majelis. Semoga duduk kita dicatat ibadah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat Rasulullah dan umat ikut pada jalan mereka tentunya berasal Al-Qur'an dan juga hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh pengurus masjid dan jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kita masih diberikan oleh Allah iman, diberi Islam, diberi sehat walafiat, di mana kita sudah melewati daripada bulan Syawal dan masuk dengan kita di mana bulan Dzulqa'dah yang kurang lebih kita 1 bulan ke depan kita akan masuk di mana hari raya kurban yaitu Zulhijjah. Yang oleh karena itu kita bersiap untuk di mana menyambut Idul Adha atau hari kurban dengan menyisihkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan membeli hewan kurban untuk kita korbankan nantinya pada hari raya kurban. Apakah itu tanggal 10, 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah sebagai bukti keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikut dari sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kita yang cinta Rasul maka disuruhlah kita mengikut Rasulullah. Karena orang yang cinta Rasul ikut Rasul, dan orang yang ikut Rasul insyaallah akan bersama dengan Rasul nantinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan majlis kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaika la hadatsana Abi Bakrah Nufay bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Sayyidina Abi Bakrah Nufay bin Haris, mudah-mudahan meridha Allah daripada beliau, berkata oleh beliau, telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Apakah, kata Rasulullah, kalian mau saya sampaikan berita nasihat dengan besarnya dosa, artinya dosa yang termasuk besar, dan ini diulang oleh Rasulullah 3 kali, termasuk dosa besar. Yang kemudian sahabat yang hadir pada saat itu kulna, kami kata, bala ya Rasulullah, iya kami siap mendengarkan berita kabar nasihat sampean. Apakah dosa-dosa besar tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, qal al-isyraku billah,
Bersabda Rasul yang pertama, kata Rasulullah, yang jelas adalah orang yang musyrik, orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah atau meyakini ada Tuhan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dikategorikan orang yang syirik atau musyrik di dalam hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam hidup kita disuruh pagi dan sore ini untuk mengingat Allah dengan zikir, dengan tasbih kita, tahmid kita, dan tahlil kita, supaya syirik yang menjadikan kita ditolak oleh Allah dan termasuk dosa besar ini jauh dari kita. Maka itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pagi, sore, siang, malam, untuk kita zikir dengan Allah, tidak hanya dengan sholat gitu, tapi dengan bacaan-bacaan, karena bacaan ini juga akan memberikan kekuatan hati kita, kekuatan iman kita. Satu contoh sajalah, banyak orang yang sholat, tapi juga banyak yang sholat ini kemasukan jin, Pak. Itu sederhananya seperti itu. Artinya apa? Tidak semua kita punya dengan sholat itu min awal ilal akhir khusyuk penuh dengan Allah, sehingga dengan itu kekuatan sholat yang diberikan oleh Allah yang mestinya kuat untuk menjaga kita, ternyata tidak ada menjaga kita dengan sekuat yang kita harapkan. Maka itu perlu dengan kita selain sholat 5 waktu yang kita tunaikan, juga ada bacaan. Makanya kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui terus, perkuat terus iman kamu dengan membaca la ilaha illallah, sehingga kita bisa melihat yang mana yang dilarang oleh Allah dalam urusan ketuhanan, kita bisa jauhi dan hindari begitu, supaya tidak termasuk di dalam kelompok orang yang berbuat dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang dengan kita dalam hidup ini syirik dengan Allah, datang ke pohon, datang ke laut gitu kan, datang ke gunung untuk minta sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi karena itu dengan kita hal-hal yang lain daripada Allah sudah kita yakini, maka termasuklah kita orang yang syirik dengan Allah. Maka itu penting dengan kita setiap saat itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Makanya diingatkan dengan kita terus membaca suratul Ikhlas. Semua dengan kita disuruh untuk membaca suratul Ikhlas kita. Kenapa? Di sana tauhid, untuk mendidik kita punya iman, mendidik kita punya keyakinan, mendidik kita punya hati, mendidik kita punya Islam. Untuk apa? Hanya satu dengan kita, Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, yang dia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Esa, dia tempat kita meminta, tempat kita memohon. Oleh karena itu dalam Islam, saat ada yang meyakini Tuhan, tapi Tuhan itu dibikin oleh kita, atau Tuhan itu dilahirkan, atau Tuhan itu melahirkan, maka itu bukan Tuhan. Allah Maha Suci dari melahirkan, Allah Maha Suci melahirkan, Allah Maha Suci dibikin. Tetapi Allah yang membikin, Allah yang membuat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang mencipta semua alam ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, antara keduanya dengan waktu yang sangat singkat, dengan kun fayakunnya Allah. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka disuruh kita setiap hari itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa dibaca 10 kali, kalau tidak bisa 3 kali.
itu tuntunan, didikan dan ajaran Rasulullah dari berbagai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, baca zikir ini setiap waktu, habis sholat 5 waktu disuruh baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disuruh setiap waktu, habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, disuruh baca ini 3 kali minimal. Untuk apa? Untuk ngecas kita punya hati, kita punya iman supaya terjaga dan terpelihara dari syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang menyekutukan Allah ditolak oleh Allah. Matinya tidak diterima oleh Allah dengan iman yang dia ada. Kenapa? Semua amal dia, semua ibadah dia, semua ketaatan dia, semua kebaikan yang pernah dia buat, semua ditolak oleh Allah. Kalau orang ini syirik, kenapa? Menyetukan Allah. Kenapa? Imannya tidak ada. Penting dengan kita hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul wa uququl walidain, dan yang kedua adalah kata Rasulullah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini. Durhaka kepada orang tua dengan segala hal, ucapan, perbuatan, tingkah laku yang menunjukkan orang tua tidak suka, itu durhaka namanya. Makanya kan suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam, saat itu berwujud insan di tengah-tengah sahabat, nanya mengenai kapan kiamat. Rasul jawab, yang nanya lebih tahu. Kemudian saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Jibril, tanda-tanda kiamat itu apa saja? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda kiamat itu di mana seorang hamba saya perempuan melahirkan tuannya. Maknanya hamba saya perempuan ini nikah atau kawin dengan orang merdeka, maka anaknya itu langsung hukumnya merdeka, jadi tuannya, jadi majikannya, kehormatannya di atas daripada ibunya. Nah, zaman ini tidak ada lagi budak, gitu kan. Walaupun secara undang-undangnya tidak ada perbudakan, faktanya ya mungkin masih ada, gitu kan. Gitu. Kekejaman buruh, kekejaman majikan kepada buruhnya yang naudzubillah min zalik, seperti hari ini yang terjadi di kita, berita yang ada, itu sejenis perbudakan namanya. Nah, secara negara dan secara internasional tidak ada. Oleh karena itu, budak di sini dimaknai oleh ulama apa? Seorang perempuan, seorang ibu melahirkan anaknya yang anak itu seperti bosnya. Itu. Seperti majikannya yang semau anak terhadap ibunya. Nah, kalau Rasul bilang hamba saya melahirkan majikannya, hari ini tidak ada lagi hamba saya, tapi apa? Ibu melahirkan anak, tapi anak itu seperti majikannya, yang kapanpun dia menyuruh wajib dipenuhin, kapanpun dia ingin wajib harus didatangin, dan ibu di ujung telunjuknya, ibu di ujung bibirnya. Nah, ini tanda, termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat, dan itu fakta di dalam hidup kita, di mana seorang anak di kita hari ini berani dengan ibunya, di mana seorang anak hari ini terkadang berani tidak hanya dengan ucapan tapi dengan pukulan kepada orang tuanya, bahkan tidak sungkan dan segan membunuh ibunya. Nah, ini salah satu tanda daripada kiamat. Maka itu dengan kita, kata Rasulullah, salah satu dosa besar ada durhaka dan orang tua, salah satu di antaranya atau dua-duanya. Maka supaya kita tidak termasuk kategori anak durhaka ini, disuruh kita di dalam hidup ini berbuat baik dengan mereka, dengan ucapan, dengan tingkah laku kita, bahkan berbuat baik dengan harta kita. Maka kita di saat dalam hidup ini ada rezeki, ya berlebih dengan kita, umrahkan orang tua kita, begitu. Kalau kita punya rezeki yang berlebih, alhamdulillah, daftarkan haji untuk mereka. Supaya apa? Supaya kita termasuk anak yang bakti. Karena uang juga disimpan, ya habis saja.
tahun bertambah tahun, tahun berganti tahun, nilai uang yang kita simpan berkurang, bukan bertambah. Maka itu dengan kita kalau punya rezeki, ada rezeki lebih. Untuk sekolah anak sudah tercukupi, untuk rumah alhamdulillah sudah terlunasi, kendaraan semua beres, semua sudah terselesaikan, uang masih banyak. Oh, ibu belum umrah lagi, umrahkan ibu. Oh, bapak belum umrah, umrahkan bapak. Oh, ibu bapak belum lagi haji, daftarkan mereka dengan rezeki kita. Itu salah satu tanda bakti kita. Tapi tidak semua punya rezeki besar seperti ini. Sudah dengan kita bagaimana? Carilah ibadah yang bisa kita lakukan. Apa? Korban yang kita bisa kerjakan. Maka itu korban dengan kita salah satu diantaranya, selain niat untuk kita, juga untuk keluarga boleh. Makanya ada hadis Rasul, memang Rasul korban, kata Rasul, taqabbal minni, terima ya Allah ini korban dari saya, min ahli, daripada keluarga saya, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasul korban untuk dirinya, keluarganya, dan umat Islam. Berarti kita berkorban untuk diri kita dan orang tua kita juga boleh. Gitu. Cuma kalau uang banyak, jangan juga lah korban 1 ekor 1 rumah, Pak. Ya. Uang banyak, korban 1 kambing untuk 1 keluarga. Harga kambing 1 ekor 3 juta kurang lebih kalau ikut arisan yang 300 1 bulan. Betul Pak ya? 300 1 bulan kurang lebih 1 tahun 3 juta. Untuk 1 keluarga. Rasul pernah bilang korban itu menjadi kendaraan akhirat untuk kita. Diganti pahalanya oleh Allah menjadi kendaraan akhirat nanti. Kalau kita bayangkan dengan logika kita, dengan secara sederhana, uang 3 juta untuk kendaraan akhirat. Kalau hari ini punya uang 3 juta, bisa beli motor apa, Pak? Coba semen bayangkan. Ke Karangrejo sempian bawa uang 3 juta. Yang ditarik lesingan itu loh, Pak. Ada enggak orang jual yang harga 3 juta? Kalaupun ada harga 3 juta, itu susah hidupnya. Kalau dibawa jalan jauh, siap-siap mogok di tengah jalan, itu harga 3 juta. Kalau umpama korban itu, kalau kita nilaikan 3 juta untuk kendaraan dunia ini, tidak ada apa-apanya. Makanya Rasul bilang korban itu tidak hanya 1 kali seumur hidup, tapi setiap tahun. Supaya apa? 3 juta ini tahun depan jadi 6 juta, tahun depan jadi 9 juta. Setiap tahun kali seumur hidup kita. Tentu nominalnya lebih banyak. Kita bayangkan hari ini, Pak. Motor kan makin bagus, komponennya makin bagus, harganya tentu bagus. Nah, sama dengan kita di akhirat juga begitu. Jangan kita pikir cuma 3 juta sudah cukup. Mesti berpikir cerdas kita. Kalau hari ini 3 juta cuma beli kambing 1 ekor, itu hari ini kalau kita cari motor harga 3 juta, susah sudah nyari, Pak. Susah. Makanya itu Rasulullah memberikan nasihat dengan kita, korban itu tidak hanya sekali seumur hidup, tapi kalau ada rezeki tiap tahun. Tiap tahun korban. Dan korban itu yang bagus itu, walaupun ada hadis Rasul bilang 1 ekor untuk 1 keluarga boleh, tidak apa-apa, sah. 1 kambing niat untuk 1 keluarga. Tapi kalau sampean pikir-pikir, Pak, 1 kendaraan hari ini untuk akhirat, sampean keroyokin 1 kendaraan untuk 1 keluarga. Tapi hari ini kendaraan dunia, ada nggak yang mau kongsi? Yang mau sama-sama kendaraannya dengan saudaranya, Pak? Kepengen satu-satu. Motor kalau bisa satu-satu. Mobil kalau bisa satu-satu. Nggak mau kongsi. Nah, kenapa kita korban? Kita niatkan untuk 1 rumah. Walaupun boleh, tapi alangkah ruginya kita. Gitu ya. Makanya yang bagus itu uang banyak. Sudah niat 1 orang 1 kambing,
Kalau perlu satu orang satu sapi, itu yang bagus, daripada satu kambing satu keluarga. Oh, ini ada hadisnya Pak Rasul. Betul, ada hadis. Itu salah satu ikhtiar di mana orang yang memang tidak mampu berkorban satu orang satu kambing, maka Rasul kasihlah untuk satu orang korban binatangnya untuk satu rumah, supaya tidak membebani. Tapi bukan berarti orang yang mampu punya uang nolnya tidak kehitung, tapi korban satu kambing harga 3 juta untuk satu rumah. Makanya yang bagus itu begitu korban niat untuk satu orang. Dan itu banyak hadis, banyak pendapat ulama kita yang memang membolehkan satu kambing satu orang. Bukan tidak boleh, boleh. Jadi niat kita untuk kita tahun ini, tahun depan untuk istri, tahun depan lagi untuk anak laki-laki kita yang pertama, yang kedua, ketiga, selesai. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita, nanti mertua laki kita, mertua perempuan kita, clear semua sudah, balik lagi dengan kita. Kita lagi korban, tahun depan kita lagi satu kambing untuk istri, tahun depan anak lagi satu kambing, tahun depan lagi. Bagus seperti itu, supaya tiap tahun korban dengan kita. Dan ini salah satu cara kita untuk bakti dengan orang tua. Makanya kita disuruh kalau bisa korban. Boleh tidak ngorbanin untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Tidak ada larangan dengan Rasulullah. Tidak ada hadis yang melarang orang yang sudah meninggal dibikinkan korban. Tidak ada. Boleh kita bikin korban niat untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Seperti mana haji itu. Boleh tidak berhaji niat untuk orang yang sudah meninggal? Boleh. Maka dari hadis inilah ulama membolehkan orang berkorban niat untuk orang yang sudah meninggal gitu. Ini cara dengan kita. Kalau dibilang tidak boleh, seakan-akan tidak manfaat dengan orang meninggal, nah, banyak hal dengan kita bisa kita jawabkan begitu kan. Berapa banyak ibadah yang ternyata manfaat dengan orang meninggal, termasuk korban ini. Makanya disuruh dengan kita di dalam hidup ini korban. Niat tidak hanya kita, tapi juga niat untuk orang tua kita kalau ada rezekinya. Yang bagus itu per satu orang 1 ekor dulu. Tahun ini 1 ekor, tahun depan 1 ekor, tahun depan lagi 1 ekor kambingnya. Nanti selesai putar baru balik lagi kita. Daripada yang kita memang ya terkadang ya tadi ada orang mampu penghasilannya banyak gitu kan, usahanya lancar, mobilnya tidak kehitung, korban 1 kambing tapi niat 1 keluarga. Kira-kira kalau istilah orang-orang yang punya hitungan Pak, ini termasuk orang royal atau orang pelit ini ya? Kalau logika saya, orang rezekinya banyak ini, alhamdulillah uangnya tidak kehitung nolnya, usahanya berkembang pesat, anaknya sukses semua, tiba-tiba korban kambing 1 ekor 1 keluarga, padahal dia beli sapi 1 ekor bisa. Ini kalau hitung-hitung saya orang pelit namanya ini. Kenapa? Mobil harga 100-200 dia berani beli untuk setiap anak satu-satu. Ini anak si A, anak yang nomor 1, mobil 1, ini nomor 2, 4 mobil dibelikan, rata-rata 300. Korban kambing 1 ekor dikeroyokin 1 keluarga niatnya Pak. Ini kalau hitung saya termasuk pelit orang seperti ini. Tidak bersyukur dia. Boleh, boleh. Sah korban, sah, diterima dengan Allah, dibagi dengan Allah nikmatnya, rizki kita pahala dengan orang yang di dalam keluarga, diterima, dibagi oleh Allah pahalanya. Tapi kita termasuk orang yang dikategorikan pelit lah ini. Ini Rasul memberikan standar orang yang tidak mampu. Makanya Rasul niatkan untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umatnya. Nah kalau keluarganya Rasul sendiri bisa korban sendiri, dia korban sendiri dia. Bahkan ada yang menyebutkan Rasul itu 63 ekor onta dia korban setiap tahun. Jadi setahun ini satu sampai seusia Rasulullah. Itu pentingnya dengan kita. Jadi korban itu
sesuatu yang memang harus kita lakonin. Apalagi hari ini kan cuma 3 juta kurang lebih. Kalau kita punya penghasilan tiap hari berputar rezeki 3 juta itu kalau satu hari kan berarti dalam satu bulan 300 ribu Pak ya. 300 ribu satu bulan ke 30 hari, berarti satu hari cuma 10 ribu. 10 ribu kalau kita ikut arisan sehari 10 ribu, satu bulan terkumpul 300 ribu, insya Allah Pak tidak akan merusak uang rokok kita. Karena kita rokok itu satu hari kan rata-rata harga 25 ribu satu bungkus, kali 2 sudah 50, kali 3 75 ribu. Mampu kita beli rokok 75 ribu satu hari, tapi korban 10 ribu sehari tidak sanggup Pak. Nah ini kita harus berpikir, harus pikir cerdas kita hari ini ya. Rokok kita isap, nikmatnya sebentar, asapnya keluar, ujung-ujungnya terkadang ya ada gambar sudah situ kan, leher bolong ya. Kita berani beli satu hari sampai 3 bungkus, bahkan ada saya lihat itu ada 35 ribu satu bungkus ya. Berani kita sanggup untuk beli rokok dalam satu hari, tapi korban cuma 10 ribu sehari. 30 hari 300 ribu, terkumpul setahun bisa beli satu kambing. Insya Allah tidak akan mengurangi daripada kita ongkos rokok kita cuma 10 ribu. Kalau perempuan saya bilang begitu tidak akan mengurangi harga lipstiknya ya kan? Kenapa? Begitu dia beli untuk ikut arisan korban sehari 10 ribu, terkumpul 30 hari 300 ribu, tidak akan merusak ongkos biaya kecantikannya. Jadi karena itu mesti, karena ini ibadah, terkadang kita kan ibadah itu cuma sunnah. Jadi kalau dikerjain tidak apa-apa, tidak dikerjain tidak apa-apa juga. Tapi nilai kebaikan korban itu luar biasa. Untuk kita besar nilainya, selain itu bisa berbagi korban ini. Jadi makanya saya katakan kita alangkah ruginya kita dalam hidup ini tidak pernah berkorban, atau kita hanya berkorban sekali seumur hidup. Itu rugi sekali. Jadi kalau bisa tiap tahun gilir di dalam rumah kita satu niatkan pahalanya dalam setiap binatang yang kita korbankan. Selesai, balik lagi dengan kita. Jadi tiap tahun kita korban, kecuali kalau akikah. Nah kalau akikah sekali seumur hidup, tapi kalau korban setiap tahun itu kan. Karena korban ini kan tiap tahun makin naik binatang. Hari ini rata-rata sudah binatang itu 20 jutaan, 19, 20, 25 gitu kan ya. Yang cukup besar, yang kecil-kecil sudah hampir-hampir tidak ada lagi hari ini gitu. Jadi makin tahun makin naik. Jangan sebab jadi ini kita lalu kita enggan korban, walhal kita perlu nanti di akhirat itu kendaraan yang mengantar kita untuk kita menapaki perjalanan mahsyar nanti yang dahsyatnya luar biasa. Kalau di dunia ini alhamdulillah kita punya kendaraan enak. Kalau tidak punya kendaraan ada ojol Pak ya kan? Ojol ada, Maxim ada. Kalau enggak ada teman bisa numpang. Di akhirat tidak ada ojol. Jadi kalau tidak bikin kendaraan di dunia ini, pacang jalan kaki nanti di akhirat Pak. Ayo semen pikir, sanggup tidak jalan kaki? Dari kita sini saja nih, dari Her ini ke Her 1 sana jalan kaki, coba sembian. Yang asam urat kambuh memang Pak. Nah di akhirat dahsyat lagi. Nah kalau tidak punya kendaraan akhirat nanti nggak ada kita bisa pesan ojol di akhirat itu, pesan Grab, nggak ada. Atau ada teman yang lewat pakai kendaraan kita tempe, nebeng itu, nggak ada. Masing-masing bikin di mana? Di dunia ini. Dengan apa? Dengan korban itu. Jadi makin banyak korban kita, itu makin banyak nominalnya, makin banyak pahalanya, makin tentunya makin besar dan mewah kendaraannya. Nah kalau cuma seumur hidup kambing 1 ekor, kurus lagi kambingnya Pak.
Kira-kira nanti ditunggangin di sana pahalanya sebesar apa, Pak? Sebesar apa pahalanya ini? Kalau dijadikan kendaraan dunia ini, pacang kita naik Supra yang tahun 2000 apa itu? 1900 berapa gitu Supranya gitu kan. Supra tua. Kenapa? Harga 3 juta. Jadi penting dengan kita kalau ada rezeki, bismillah, nabung pelan-pelan lah. Apalagi punya penghasilan setiap hari ini, yang bisa nyisikan 10.000 gitu kan. Asal ada kemauan. Yang susah ini kemauan tidak ada. Kita lihat kemarin di tayangan di TV itu kan, lihat, cuma tukang becak. Berapa tahun dia nabung untuk haji? Ya, luar biasa. Kenapa? Karena ada keinginan sehingga dia bisa nabung. Yang susah ini kita tidak punya keinginan. Walau uang banyak, keinginan dan kemauan tidak ada, lewat memang, Pak. Lewat memang. Jadi mesti ada kemauan, ada keinginan. Ingin apa? Ingin berbuat yang baik. Dengan apa? Tadi dengan korban kita. Niatkan untuk kita tahun ini. Giliran tahun depan digilir lebih baik. Walaupun ada hadis Rasul 1 ekor, saya katakan tadi, untuk satu keluarga boleh saja. Cuma kalau nominal uang kita cukup banyak, alangkah ruginya kita 1 ekor dikeroyokin satu keluarga. Mending satu gitu. Seperti kendaraan dunia saja kita hari ini kepengennya satu-satu. Tidak mau kita satu motor orang barengan. Kalau bisa satu motor. Kalau bisa satu orang 2 motor, sehingga pusing ngurusin motor yang mana mau dipakai hari ini gitu kan. Karena banyak motor gitu kan. Nah ini. Jadi oleh karena itu kita penting korban. Jadi niatkan korban kita, salah satu di antaranya untuk orang tua kita sebagai tanda bakti kita, supaya kita jauh dari durhaka dengan mereka. Ini yang kedua kata Rasulullah, termasuk dosa besar. Nah ini diucapkan Rasul berulang-ulang kali, Pak. Wa kana muttaqian fajalasa. Dan adalah Rasul tadinya dia berebah, bersandar begini, itu. Dalam kondisinya kita agak berebah gitu, muttaqian. Dengan Rasul mengulang-ulang ini, itu fajalasa, Rasul sampai duduk dia. Saking dia memberikan motivasi, hati-hati kata Rasul, ini dosa besar ini. Syirik, durhaka dengan orang tua. Dan pada saat duduk, Rasul menambahi lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala, perhatikan oleh kalian, wa qauluz zur, berkata bohong kata Rasulullah, jangan kalian lakukan. Jangan kalian kerjakan ucapan bohong. Wa syahadatuz zur, dan menyaksikan kebohongan. Nyata ini bohong, nyata ini dusta, dia bilang benar-benar saja, berani dia jadi saksi. Nah ini hati-hati dengan kita ini ya. Biasanya ini banyak di perkara, di persidangan dan lain sebagainya, yang kalau kita kurang-kurang, na'udzubillah min dzalik ini ya, tidak sesuai fakta itu. Jadi orang yang berkata bohong, orang yang bersaksi bohong, ini termasuk dosa besar. Pamazala yukarriruha, maka senantiasa mengulang-ulang Rasul ucapan beliau ini, diulang-ulang oleh Rasulullah. Hatta kulna, sehingga kami pun berkata ini dalam hati kami, laitahu, mudah-mudahan Rasulullah sakata, stop, diam, jangan diulang-ulang lagi. Al-israku billah wa uququl walidain, qaul zur wa syahadatu zur, itu diulang-ulang Rasul berkali-kali, sehingga sahabat ini dengarnya itu sudah rasa ngeri gitu, sehingga mereka beringin supaya Rasul jangan lagi mengatakan ucapan ini. Kenapa? Ngeri, menakutkan ucapan Rasulullah ini. Jadi karena itu kita ini, kata Rasulullah, salah satu di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dosa besar, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, termasuk bohong. Wa bili qala hadatsana wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Abdullah bin Amr bin As, mudah-mudahan dari Allah daripada keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh beliau, al kabair al israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul gamus, rawahul Bukhari.
Bermula kata Rasul dosa besar yang pertama adalah syirik dengan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh dirinya tanpa hak atau membunuh orang lain tanpa hak. Itu tidak boleh, termasuk dosa besar. Ya tadi, buang anak, anak mati. Anak dipukul, mati. Mukul orang, bunuh orang. Itu termasuk semua dosa besar. Termasuk membunuh diri. Itu termasuk dosa besar. Jadi oleh karena itu kita waqatul nafsi, membunuh diri, apakah dirinya yang dibunuhnya atau membunuh orang lain. Itu termasuk dosa besar. Dihindari dan dijauhi kata Rasulullah. Kemudian al-yamin wal yaminul gamus, sumpah palsu. Nah ini termasuk tadi, bohong. Orang yang benar jadi salah, orang yang salah jadi benar, karena dia saksi kunci. Tapi karena kebohongan yang ada, hukum berbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang yang seperti ini termasuk mengerjakan dosa besar, murka Allah dengan dirinya. Nah, al-yaminul gamus, sumpah palsu ini bagaimana? Allati yahlifuha, orang-orang yang bersumpah dia kadziban amidan, berbohong dengan sengaja kita, hal keadaan sengaja dia. Sumiyat gamusan, dinamakan gamus li'annaha tagmisul khalif fil ismi, karena bahwasanya tagmisnya tenggelam orang yang bersumpah itu di dalam dosa. Maka dikatakan yaminul gamus, orang yang bersumpah, al-gamus, kebohongan yang dia masuk di dalam dosa. Itu. Jadi orang yang bersumpah ini termasuk sumpah yaminul gamus, ini sumpah palsu ini. Yang gamus, kenapa gamus? Karena orang yang seperti ini sudah masuk, terlempar dirinya, termasuk ke dalam dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak kita langsung terus. Berapa menit lagi, Pak? 3 menit. Wabili qala haddatsana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir satmur rajul walidayhi, daripada kata Rasul termasuk dosa besar adalah satmur rajul walidayhi, memaki, menyumpahi seorang laki-laki kepada kedua orang tuanya. Nah, termasuk dosa besar. Secara langsung dia nyumpahin, itu termasuk dosa. Atau salah satu di antaranya, seperti ditanyakan kepada Rasulullah, kalau berkata oleh sahabat, ya Rasulullah, wahal yastimur rajul walidayhi, wahai Rasulullah, apakah ada menyumpahi seorang laki-laki kepada kedua orang tuanya? Nah, kalau hal ini kan sudah terjadi. Tapi apakah ada dalam hal yang lain? Qala, bersabda Rasul, na'am, kata iya. Ada orang yang menyumpahi orang tuanya secara tidak langsung, dia menyumpahin. Seperti apa? Yasubbu abar rajul fa yasubbu aba, menyumpahi bapak seorang laki-laki, maka disumpahi orang akan bapaknya. Contoh, si A ini nyumpahin bapak si B, maka si B ini kembali menyumpahin bapaknya, maka dihukumkan si A ini sudah menyumpahin bapaknya. Si A ini dihukumkan memaki bapaknya. Di saat dia memaki si A, bapak si B, kemudian si B ini tidak terima, dia balas memaki, maka si B ini memaki kembali kepada bapaknya, maka si A ini dihukumkan sudah memaki bapaknya. Asbab dia memaki orang lain, orang itu membalas memaki orang tuanya, maka dihukumkan si A ini memaki kepada orang tuanya. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummahu, dan menyumpahi seorang anak akan ibunya, maka disumpahi orang akan ibunya. Bagaimana caranya? Ya tadi, seseorang kita memaki, menyumpahi ibu orang lain, lalu orang tersebut kembali menyumpahi ibunya, maka hukumnya si anak ini sudah menyumpahi ibunya walau lewat orang lain. Maka itu dengan kita tidak boleh memaki dan menyumpah orang lain, karena itu akan kembali kepada orang tua kita sendiri.
Ini salah satu di antara yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihat dengan kita supaya kita di dalam hidup ini untuk hati-hati kita. Jangan gampang mencaci orang, jangan gampang memaki orang. Kenapa? Saat kita lakukan itu orang akan membalas mencaci dan memaki orang tua kita, maka kita dihukumkan sama halnya mencaci dan memaki orang tua kita. Walhal bukan kita yang ngucapin, tapi dari ucapan orang itu hukumnya sama dengan kita. Maka itu jauhi dengan kita menyumpah orang, memaki orang kita. Kenapa? Karena ini termasuk dosa besar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijauhi dengan kita, dihindari gitu. Karena apapun yang kita lakukan terhadap orang lain saat dibalaskan kepada orang tua kita, maka termasuk kita orang yang dikategorikan durhaka dengan orang tua kita gitu. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, inna min akbaril kabair, sesungguhnya daripada dosa-dosa besar, an yal'anar rajul walidai, bahwa melaknat seorang laki-laki kepada kedua orang tuanya. Kila, dikata orang, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidai, bagaimana ya Rasul melaknat seorang laki-laki kepada kedua orang tuanya? Qala, bersabda Rasul, yasubu abar rajul, kita menyumpahi kita bapak seorang laki-laki kita, payasubu abah, menyumpahi kita orang tersebut akan bapaknya, payasubu ummah, pada menyumpahi seseorang jika akan ibunya, payasubu kita ummahu, maka membalas kita menyumpahi seseorang tadi akan ibunya, maka dihukumkan kepada dia termasuk orang yang menyumpahi orang tuanya. Walhal dia menyumpahi orang tua orang lain, maka orang tua yang lain tadi membalas anaknya kepada kita sehingga mencaci maki orang tua kita, maka kita dihukumkan termasuk orang yang mencaci maki orang tua kita, dan ini dihukumkan kita berdosa gitu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga kata Rasulullah orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapa mereka? Ya tadi orang yang membuat permusuhan, pertikaian kita di dalam hidupnya, ya tadi dengan caci maki sehingga terpisah. Seperti hari ini yang naudzubillah bertetangga kita tapi tidak saling mengerti, tidak saling memahami, sehingga teras rumah dipagar, dikasih tembok gitu kan. Nah, ini sesuatu yang naudzubillah lah kalau terjadi di tengah-tengah kita gitu. Jadi memang hidup bertetangga itu ada manisnya, ada pahitnya, ada susahnya, ada senangnya. Tapi saat kita saling paham, saling mengerti, maka di sana kita dapatkan manisnya, nikmatnya bertetangga. Tapi saat kita ditemukan dengan tetangga yang memang na'udzubillah min dzalik kita, ya tadi tinggal kita lah dalam hidup ini kita untuk hati-hati kita. Dalam segala hal kita harus saling paham, saling mengerti dengan kita gitu. Kalau enggak, terjadilah apa yang seperti terjadi hari ini di layar kaca yang kita lihat gitu. Antara tetangga dengan tetangga tidak ada kecocokan gitu. Kenapa? Asbab tidak saling paham. Asbab tidak saling mengerti. Asbab apa? Tidak saling menghargai gitu. Kalau dia mengerti, paham dan menghargai, insya Allah bertetangga aman. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, kalau ini terjadi, putus tali hubungan silaturahim dengan mereka, dan akan masuk surga orang ini. Wa bil qala hadatsana Abi Isa Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama alaikum uququl ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Ya, ini termasuk haram kita. Sudah sampai? Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita diberkati Allah, dirahmati Allah, diridai Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang terjauh dari dosa-dosa besar, di antara dengan syirik, yang terlebih lagi naudzubillah dengan Allah Subhanahu wa taala, durhaka dengan orang tua, dan berkata dengan kata yang bohong di dalam hidup kita. Akhirul kalam, kurang lebihnya minta ridanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdul doa alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك منك من الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. خير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.